Sementara itu, saudara, sudah berlangsung selama sepekan, kebakaran tambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, Jambi belum juga padam. Kebakaran tambang minyak ilegal dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Proses pemadaman kebakaran tambang minyak ilegal di Desa Bungkuk, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, dilakukan tim gabungan Manggala Agni bersama warga. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara. Angin kencang dan sulitnya medan menjadi kendala yang menyulitkan proses pemadaman. Sementara, polisi mengatakan akan menindak tegas para pelaku penambangan minyak ilegal. Kurang lebih 15 meter. Itu kan sudah kebijakan saya dari awal. Kita tidak ada toleransi sama sekali. Kita sudah menyampaikan kepada Bapak Dirjen Migas dan insya Allah Bapak Dirjen Migas sudah merespon akan dikeluarkan permen untuk dilegalkan. Tetapi pelaksanaannya nanti itu sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan, kesehatan, keselamatan lingkungan dan sebagainya. Tidak asal-asalan seperti ini. Jadi kalau yang masih main-main seperti ini tidak ada pandang bulu. Kemarin pun satu anggota kami tahan karena dia melakukan dan dia terlibat dalam perkara itu. Ya. Sebelumnya, seorang polisi ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus terbakarnya tambang minyak ilegal. Akibat kebakaran tambang minyak ilegal, seorang warga yang diduga menjadi pelaku pengeboran minyak ilegal mengalami luka bakar. Kebakaran tambang minyak ilegal berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan di lokasi sekitarnya. Kebakaran tambang minyak ilegal ini juga dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan, Kompas TV. Siang ini kami sudah bergabung dengan Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto, langsung dari Jambi. Pak Heru, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dengan Pak Skalis dari Kompas Siang, Pak. Ini sudah sepekan kebakaran tambang ilegal, tapi api masih juga belum padam. Sebenarnya kendala terbesarnya apa, Pak? Oke, baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kebakaran yang di wilayah kami ini sudah masuk ke hari ke-9, namun ke hari ke-1 sampai ke-5 kemarin memang apinya cukup tinggi sampai ke tingkat 30 meter dikarenakan ada kandungan gas. Di hari ke-6 kemarin sampai sekarang ini gasnya sudah habis. Oke. Nah, artinya sekarang ini untuk kekuatan api menyemprot ke atas ini sudah berkurang jauh. Saat ini tinggal sekitar 5 meter dikarenakan kandungan gas sudah habis. Setelah itu baru nanti kita akan asesmen oleh rekan-rekan di lapangan dengan pihak Pertamina akan turun melihat kira-kira apa yang akan dilakukan dalam hal proses pemadaman ini. Nah, sekarang ini lagi proses dalam membuat akses masuk dan melakukan simulasi terlebih dahulu bersama rekan-rekan pemadam yang lain seperti Manggala Agni, BPBD untuk memastikan bahwa nanti tim asesmen bisa masuk ke lokasi untuk melihat. Demikian. Membuat akses masuk dan juga saat ini adalah membuat asesmen untuk bisa masuk dan menjangkau tempat titik apinya saat ini. Apakah selama asesmen dan melihat dan membuat akses masuknya ini, Pak, sudah ada atau apa kendala-kendala yang muncul dari asesmen yang saat ini sedang dilakukan? Untuk kendala saat ini dikarenakan lokasi sangat jauh, ini perbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari ibu kota kabupaten sekitar 95 km dan ini di tengah hutan, perlu adanya memastikan kondisi jalan bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang membawa peralatan. Dan beberapa minggu ini wilayah kami selalu ada cuaca hujan yang mempersulit untuk kegiatan perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan lain-lain. Ini ada potensi kebakaran yang sangat besar ini bisa berdampak pada kebakaran hutan, lalu juga kebakaran lahan. Sementara tadi Pak Heru cerita bahwa kendalanya lokasinya jauh sekali untuk bisa kendaraan masuk, alat masuk. Nah, upaya untuk mencegah sebelum pemadaman ini dilakukan agar tidak mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, apa, Pak? Yang pertama kita melokalisir titik api dulu, Mbak. Membawa alat berat masuk untuk memastikan bahwa aliran minyak yang keluar dari sumur ini tidak terbawa kepada
eh, apa namanya itu, jalur minyak yang dilalui oleh jalur sungai dilalui oleh minyak. Karena kemarin sempat terbakar kanan kirinya itu dikarenakan minyak itu meluap ke luar, memenuhi sungai dan mengikuti aliran sungai. Kanan kiri tersebut banyak tanaman yang terbakar. Namun sekarang sudah kita kuasai dan kita kendalikan dengan cara melakukan waterbombing melalui udara dan membuat sekat kanal yang nanti akan membuat satu diameter sepanjang 100 meter sekeliling titik api supaya minyak tersebut tidak meluap kemana-mana. Demikian. Oke, berarti sungai sudah dipastikan bersih Pak dari aliran minyak dan juga gas yang bisa menyebabkan kebakaran lebih besar? Sampai saat ini bisa dikendalikan Pak, tidak melebar kemana-mana. Hanya titik sekitar 15 meter lah diameternya, kanan, kiri, belakang, depan. Ini masih kita upayakan waterbombing terus, pendinginan, dan rekan-rekan di lapangan sudah melakukan upaya penyemprotan dengan menggunakan air campur deterjen dan foam, termasuk cairan-cairan yang sudah disiapkan oleh ahli. Baik, sementara itu bagaimana untuk pemeriksaan Pak Heru? Ini pemeriksaan masih dilakukan untuk pelaku yang diduga bertanggung jawab untuk kebakaran tambang ilegal ini. Sejauh ini pemeriksaannya seperti apa? Baik, secara khusus untuk pemeriksaan ini sudah ditangani oleh Polda Jambi, bukan Polres Batanghari. Namun tadi kami sudah koordinasi dengan Bapak Direskrimsus. Beliau menyatakan bahwa saat ini telah diamankan 3 orang. Yang mana 3 orang ini perannya berbeda-beda. Satu sebagai pemodal itu kebetulan anggota Polri sendiri, Polres Batanghari. Yang pertama sebagai rekan pemodal, itu sudah diamankan, inisial UJ. Dan satu lagi yaitu penambang yang kemarin pekerja yang dipekerjakan, akhirnya kemarin saat kejadian yang bersangkutan terbakar 80% sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Demikian. Oke, jadi 3 orang saat ini masih diperiksa. Apakah ada usaha lain Pak untuk memastikan bahwa tambang-tambang ilegal ini memang sudah tidak ada lagi di sana? Tentunya selain karena ilegal dan tidak ada potensi lagi terjadi kebakaran besar seperti ini. Baik, untuk perkara tersebut sedang dikembangkan, kemungkinan masih berkembang lagi untuk para pelaku, dan upaya yang dilakukan oleh Pemda Batanghari, termasuk Provinsi Batanghari sudah kerjasama, semua terpadu turun ke lapangan dalam hal ini untuk menertibkan dan membersihkan area-area yang dimana itu terlokalisir sebagai illegal drilling. Sampai saat ini Polda Jambi di total sudah puluhan orang, bahkan di saat ini Polres Batanghari pun sudah memproses 15 orang para tersangka yang beberapa minggu lalu kita tangkap pada saat melakukan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga pemadaman bisa segera api bisa segera dikendalikan, Pak, dan pemadaman bisa selesai dilakukan. Terima kasih banyak AKBP Heru Ekwanto, Kapolres Batanghari sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak Heru.